Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul menguji perbedaan rata-rata ukuran pohon apel di 6 ladang menggunakan MANOPA yang disusun oleh Aulia Hirunisa, Nabila Jahratu Fuadi, dan Renaldi. Identifikasi masalah. 1. Bagaimana pengujian varian kovarian terhadap data ukuran pohon apel menggunakan uji kovarian multisampel. Yang kedua, bagaimana pengujian normalitas terhadap data ukuran pohon apel. Yang ketiga, bagaimana pengujian MANOPA terhadap data ukuran pohon apel. Tujuan 1. Untuk mengetahui cara pengujian varian kovarian terhadap data ukuran pohon apel menggunakan uji kovarian multisampel. Yang kedua, untuk mengetahui cara pengujian normalitas terhadap data ukuran pohon apel. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pengujian MANOPA terhadap data ukuran pohon apel. Teori variabel penelitian. Yang pertama adalah suatu tanah atau tempat yang luas dan yang diusahakan karena mengandung sumber daya alam. Yang kedua adalah lilitan batang. Besarnya lilitan batang merupakan pedoman untuk mengetahui pertumbuhan tanaman, diukur dengan cara menghitung keliling batang pohon apel tersebut. Yang ketiga adalah pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman adalah peristiwa bertambahnya ukuran tanaman yang dapat diukur dari bertambah besar dan tingginya organ tumbuhan. Yang keempat adalah berat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berat adalah suatu besarnya tekanan suatu benda apabila diangkat, ditimbang, dan sebagainya. Data penelitian. Berikut adalah data ukuran pohon apel di 6 ladang yang berbeda. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data ukuran lilitan batang pohon berumur 4 tahun sebagai Y1, pertumbuhan pohon berumur 4 tahun sebagai Y2, lilitan batang pohon berumur 15 tahun sebagai Y3, dan berat batang di atas permukaan tanah pada pohon berumur 15 tahun sebagai Y4. Metode analisis data. Yang pertama yaitu mencari data, yang kedua menyajikan data dalam sebuah tabel. Yang ketiga yaitu menguji asumsi-asumsi MANOPA. Di antaranya 1. Data dari kelompok I mempunyai vektor rata-rata yang sama. Yang kedua, data dari setiap kelompok mempunyai matriks kovarians yang sama yaitu matriks sigma. Yang ketiga, independen. Semua objek disampling secara independen. Yang keempat, berdistribusi normal. Data berdistribusi normal multivariat normal. Yang keempat yaitu melakukan analisis MANOPA. Yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aulia Hirunisa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Aulia, mengenai asumsi. Yang pertama yaitu normal multivariat. Di sini kami menggunakan metode Shapiro-Wilk. Hipotesisnya H0 data ukuran pohon apel di 6 ladang berdistribusi normal multivariat. H1 data ukuran pohon apel di 6 ladang tidak berdistribusi normal multivariat. Taraf met yang digunakan yaitu 5%, statistik ujinya diperoleh dari software R yaitu 4,507 kali 10 pangkat min 6. Kriteria ujinya tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Kesimpulannya, karena p-value kurang dari alfa, maka data ukuran pohon apel di 6 ladang tidak berdistribusi normal multivariat pada taraf nyata 5%. Asumsi normal multivariat tidak terpenuhi. Lalu, uji kesamaan varian kovarian. Di sini kami menggunakan metode BoxM menggunakan software R. Hipotesisnya yaitu matriks kovarian ukuran pohon apel di ladang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tidak berbeda. H1, matriks kovarian ukuran pohon apel di ladang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 berbeda. Taraf net yang digunakan yaitu 5%. Statistik ujinya p-value diperoleh dari software yaitu 3,892 kali 10 pangkat min 7. Kriteria ujinya tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Kesimpulan, karena p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak, yang artinya matriks kovarian ukuran pohon apel di ladang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 berbeda pada taraf nyata 5%, yang artinya data tidak homogen. Asumsi kesamaan varian kovarian juga tidak terpenuhi.
Selanjutnya uji MANOVA. Di sini kami mengasumsikan bahwa data tersebut normal multivariat dan memiliki kesamaan varian kovarian. Hipotesis untuk MANOVA yaitu H0 tidak terdapat perbedaan respon Y1, Y2, Y3, dan Y4 pada keenam ladang. H1 terdapat perbedaan respon Y1, Y2, Y3, dan Y4 pada keenam ladang. Taraf meter yang digunakan yaitu 5%. Statistik ujinya diperoleh dari software yaitu 0,01, 0,0, dan 0,002. Kriteria ujinya tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Kesimpulannya, karena semua nilai P menunjukkan angka di bawah alfa, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan respon Y1, Y2, Y3, dan Y4 di 6 ladang pada taraf nyata 5%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nabila. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Nabila Zahratu Fuadi. Berikut ini terdapat analisis residual. Pada bagian normal probability plot, itu digunakan untuk melihat apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Pada bagian residual versus fitted value, digunakan untuk melihat apakah residual bersifat acak dan varian konstan. Lalu pada bagian residual versus order, digunakan untuk melihat apakah residual bersifat independen atau dependent. Berikut ini residual plot Y1 di mana Y1 adalah ukuran lilitan batang pohon yang berumur 4 tahun dalam satuan 10 cm. Pada bagian normal probability plot, asumsi normal terpenuhi walaupun terdapat salah satu pencilan. Lalu pada bagian versus fits, grafik menunjukkan bahwa varians residual konstan. Pada bagian versus order, residu pada plot jatuh secara acak sehingga dapat disimpulkan bahwa data bersifat independen. Baik, selanjutnya pada residual plot Y2 di mana Y2 adalah pertumbuhan pohon berumur 4 tahun dalam satuan meter. Pada bagian normal probability plot, asumsi normal terpenuhi walaupun terdapat beberapa pencilan. Pada bagian versus fits, grafik menunjukkan bahwa varians residual konstan. Pada bagian versus order, residu bersifat acak sehingga dapat dikatakan bahwa data bersifat independen. Pada bagian residual plot Y3 di mana Y3 adalah lilitan batang pohon yang berumur 15 tahun dalam satuan 10 cm. Pada bagian normal probability plot terbentuk kurva S sehingga asumsi normal tidak terpenuhi. Pada bagian versus fits, grafik menunjukkan bahwa varians residual konstan walaupun terdapat pencilan. Selanjutnya pada versus order, residu pada plot jatuh berdekatan sehingga dapat dikatakan bahwa data bersifat dependent. Selanjutnya residual plot Y4 di mana Y4 adalah berat batang di atas permukaan tanah pada pohon berumur 15 tahun dalam satuan 1000 pounds. Pada bagian normal probability plot, asumsi normal terpenuhi. Pada bagian versus fits, grafik menunjukkan bahwa varians residual konstan. Lalu selanjutnya pada versus order, data bersifat acak sehingga bersifat independen. Kesimpulan, asumsi normal multivariat tidak terpenuhi, asumsi kovarian multisampel sama tidak terpenuhi, dan terdapat perbedaan respon ukuran lilitan batang pohon yang berumur 4 tahun dalam satuan 10 cm, pertumbuhan pohon berumur 4 tahun dalam satuan meter, lilitan batang pohon berumur 15 tahun dalam 10 cm, dan berat batang di atas permukaan tanah pada pohon berumur 15 tahun dalam satuan 1000 pounds di keenam ladang. Maka sarannya dilakukan uji lanjut untuk mengetahui letak perbedaannya sehingga data dapat diperbaiki apabila memungkinkan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.